Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di ngobrolin seri keempat dari Insan Pengadaan Anti Korupsi. Perkenalkan, saya Sastio yang akan nemenin teman-teman ngobrol sama salah satu influencer pengadaan kita. Beliau, ya, bagi saya beliau influencer saya ya, karena seringkali saya kalau mencari jawaban atas keresahan di pengadaan, buka blognya beliau langsung ketemu jawabannya. Kita langsung sambut aja, beliau adalah Bapak Christian Gamas. Selamat malam Pak Christian Gamas. Malam, Gimana Pak? Sehat kabarnya? puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali Pak bisa menyapa Bapak malam ini. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, inspeksi. Dan sebelumnya juga terima kasih juga sudah bergabung di grup kami. Wah, sebuah kehormatan besar bisa bersama-sama Pak Gamas ya. Dan saya sering lihat juga Pak Gamas cukup aktif ya, menyuarakan integritas. Baik itu di blognya, baik itu melalui media sosialnya. Dan saya rasa tidak keliru kalau kita mengundang atau mendengar langsung apa sih integritas dari sudut pandang seorang Christian Gamas. Tapi sebelum itu, jangan lupa ini ngobrol-ngobrol santai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sambil ngapa-ngapain, sambil menjalankan kesibukan yang lain. Nah, mudah-mudahan tidak mengganggu kesibukan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan yang agak serius sih Pak, saya pengen dengar dulu sih Pak cerita Bapak. Gimana sih awal mulanya nih Pak Gamas bisa sampai sekarang gitu ya? Bisa sampai jadi influencer pengadaan kalau bagi saya. Awal mulanya tertarik ke pengadaan tuh gimana Pak? Ya, jadi saya CPNS-nya 2011 gitu ya. Wah, usianya saya waktu itu kalau nggak salah 26 tahun. Mm-mm. Jadi CPNS dan itu sama sekali jauh dari pengadaan. Waktu itu Ya, saya fungsional Pranata Komputer, sebuah mm-mm. Javung yang berasal instansi pembinanya Badan Pusat Statistik. Guys. Oke. Bukan Nah, Kominfo ya, Badan Pusat bukan, Statistik bukan. ya. Mm. Kalau Kominfo yang Javungnya yang mirip kayak Pranata Komputer itu Manggala Informatika. Nah, Manggala Informatika, oke. iya. Mm. Nah, awalnya saya juga ya nggak ngerti gitu ya masuk CPNS. Saya mikirnya wah Badan Pendapatan Daerah itu Mm. juga bukan karena eh, tahu itu formasinya apa begitu ya. Mm. Cuman ya kebetulan aja apa persyaratan pendidikannya matchingnya di situ begitu ya. Matchingnya di situ dan eh di situ saya bertugas sebagai orang yang mengumpulkan rupiah bagi Pemda begitu ya. Ya, di Bapenda Ya. kan ya, Pak ya. Eh, Dulu Mm. namanya masih dinas ya, Dinas Pendapatan Daerah. Mm. Saya Mm. kalau sekarang istilahnya Badan Pendapatan Daerah pasca Mm. 2016 sudah berubah istilah. Mm. Nah, di situ kan apa ya? Kalau kabupaten saya itu kan di Kutai Barat itu juga daerah yang bisa dibilang baru dalam tanda petik baru mulai membangun begitu. Mm. Dulu kita masuk dalam Kabupaten Kutai, habis itu Mekar tahun 2000, otomatis Mm. di usianya yang masih 11 tahun itu belum terlalu banyak terbangun. Mm. Nah, mencari duitnya untuk pendapatan asli daerah itu sulit begitu ya. Dan eh, pada saat itu proses pengadaannya juga rasanya kok nggak pas begitu ya, nggak pas menurut Oke. saya. Mm. Jadi kebetulan kalau bekerja di Pemda Kabupaten ya, itu bisa dibilang ya
apa ya kalau mau dibilang sangat santuy begitu ya, sangat santuy. Artinya Iya, kita iya, kalau iya. yang wajib pajak yang datang itu Mm-mm. ya dikit gitu ya. Mm. Kalau kita pendataan ke lapangan paling baru apa 2 3 bulan sekali. Mhm. Otomatis saya punya banyak waktu luang begitu, waktu Mhm. Mhm. luang dan terus saya mulai belajar nih sistem Mhm. pemerintahan itu Mhm. seperti apa. Mhm. Nah di tahun-tahun itu ya Mhm. eh, masih pakai istilah eh, dari transisi ya ke 70 Iya, iya. 2012 masih Ke pakai Perpres istilah 16. panitia pengadaan Mhm. perubahan dari Perpres 54 2010 ke Iya. yang 2012 itu sudah muncul istilah Pokja ULP. Mhm. Nah, Betul. di situ saya mulai cari tahu nih di mana ULP saya begitu. Mhm. Ya, ULP-nya saya ini ada di mana. Datanglah saya anu kan ngobrol-ngobrol kalau kita yang di kabupaten kecil seperti ini Mhm. eh, ya pasti kenal lah ya Mhm. pejabat-pejabatnya itu Mhm. siapa. Ya saya mikirnya challenge apa ya di bidang pengadaan ini ada sesuatu yang mungkin bisa saya kontribusi untuk perbaiki begitu. Mhm. Mhm. Jadi 2012 itu ada rencana mau mulai dibentuk. Mhm. Di 2012 akhirnya nama saya masuk di SK begitu. Tanpa Oke. punya pengetahuan Eh, sama sekali tentang pengadaan barang jasa Pengadaan. pemerintah. Mhm. Ya, gitu. Jadi ya kalau asal muasalnya masuk di pengadaan lebih karena pertama bosen aja, Mhm. kurang terlalu terutilisasi, kurang terlalu maksimal gitu Karena ya. Karena santuy, terlalu santuy tadi, Pak. iya, di pendapatan daerah itu kita simpel gitu ya. Kita melaksanakan Undang-Undang 28 2009, ada perdanya, ada perbuknya, orang datang, kita Mhm. tanya omsetnya berapa, kalikan tarif, sudah selesai. Saya berpikir bahwa waktu itu ya sebagai CPNS baru, pastilah kalau kita ingat ya, Betul. awal-awal Ya. sebagai CPNS, itu semangatnya Mhm. membara sekali begitu. Betul. Ya, ya, kalau bisa ini apalagi ya gitu ya, nggak Iya, usah iya, iya. dibayar honor pun Hmm. nggak apa-apa gitu kan. Iya, iya, iya. Apalagi masih bujang dulu ya, masih Iya. ya itulah. Jadi ya di situ saya eh, di dulu bahkan saya itu masih belum bisa membedakan gitu ya PP dengan Perpres gitu. Jadi Perpres Oke. itu saya singkat PP gitu. Saya masih belum belum mengerti apa-apa sama Iya. sekali dan tidak paham tentang proses pengadaan. Cuman ya saya berpikir kalau pengadaan ini kan disitulah Hmm. pangka asal awalnya ya Hmm. uang-uang yang dikumpulkan masuk ke dalam pundi APBD ini Hmm. dibelanjakan gitu. Nah, Hmm. kalau kita bisa yang gimana ya, kalau kita bisa melakukan sebuah kontribusi di situ, kalau dari Hmm. pribadi-pribadi saya, ya ini pasti akan ada dampak yang lebih besar gitu ya. Hmm. Challenge-nya menurut namanya waktu itu masih darahnya gampang mendidih gitu ya. Challenge-nya lebih lebih asik gitu ya di Iya, iya, iya. pengadaan. Makanya kadang-kadang kalau saya ketemu sama teman-teman yang CPNS, terutama Hmm. di pengelola pengadaan barang jasa ya fungsional, Hmm. saat ini saya masih ngajar, saya suka membandingkan dengan diri saya, terus saya suka mancing Iya. dengan pertanyaan gitu. Hmm. Gimana rasanya? Wah, itu mayoritas Hmm. eh, menjawab saya salah pilih formasi nih Pak. Ternyata Hmm. seberbahaya ini gitu. Nah, Hmm. cuman mungkin yang bisa saya sharingkan di Iya. pertemuan kali ini, Hmm. eh, salah satu yang membuat saya berpikir bahwa saya mau terjun Hmm. ke pengadaan itu, karena waktu itu juga sama, Iya. orang-orang itu pada nggak kepengen kalau dapat SPT untuk mengikuti sertifikasi Perpres pengadaan barang Iya. jasa.
Oh itu Berusaha berusaha mengelak gitu atau berusaha nanti nggak lulus gitu ya Pak itu biasanya. dia. Nah, saya cuma melihat eh, waktu itu kan yang lagi ngetren itu buku Blue Ocean Strategy gitu ya. Hmm. Saya cuma ngelihat ya berarti ini lautan biru saya gitu. Nah, di situ Hmm. saya mikir eh, kalau terutama ini saya bilang bohong kalau diri saya tidak Hmm. kepengen punya Hmm. karir yang menanjak gitu Ya, ya. ya. Jangankan begitu belum terima SK saja, saya sudah menarget diri saya itu bisa nih. Padahal Hmm. saya baru tahu nih, baru tahu di tengah-tengah karir saya, Hmm. ternyata empat mau nembus ke 4C itu mesti jadi eselon 2 gitu ya. Iya. Ternyata mau tembus ke Hmm. 4D itu mesti ke eselon 2B gitu. Kalau Iya, mau ke iya. 4E mesti eselon 1. Saya nggak tahu dulu kan, Iya. saya nggak paham soal itu, cuman saya berpikir mau menanjak nih gitu. Nah, di mana saya bisa menanjak tanpa harus eh, capek bersaing karena saya bukan Mm-mm. orang yang kita memang di ASN itu Hmm. meritokrasi kan memang sudah ada regulasinya ya, tapi Ke kalau implementasinya yang belum. implementasinya apalagi kalau di Pemda nih ya, Iya. mungkin kalau ya Hmm. teman-teman sama-sama di kabupaten atau kota, sebenarnya bukan cuma di Pemda ya, di mana-mana ya Iya. gitu, gitu kan. Nah, Tantangannya sama, Pak. ya, Hmm. saya bukan orang yang bisa bermulut manis, Mm-mm. berupaya apa pun. Di mana nih saya mencari, eh, artinya kalau saya mengikuti strategi lautan yang orang lain lakukan begitu, Hmm. saya nggak akan bisa, pasti kalah. Saya pasti kalah. Saya harus cari blue ocean saya, tapi tetap berdampak. Nah, Mm-mm. di Hmm. mana yang bisa berdampak, tapi orang menghindari. Nah, dari situlah saya. Hmm. Nah, dan Disitulah ya peluang gitu ya, Pak akhirnya ya. masuk di well. Hmm. Ya, di situ peluang. Dan sebenarnya kita kalau berbicara ya itu risikonya tinggi loh. Sekarang Betul. hidup kita ini di mana yang nggak ada risiko gitu. Iya, Naik mobil. betul, betul. Kalau kita berpikir resiko terus-menerus, nggak ada orang bisa nyetir mobil, nggak ada orang bisa naik Iya. motor. Cuman Mm-mm. resikonya kita kendalikan gitu ya. Kalau Mm-mm. ada Mm-mm. rambu tidak boleh melampaui Mm. 60, ya kita jangan Mm-mm. melampaui itu saja. Mm. Pemikiran Iya, saya sesimpel itu dulu. Ternyata iya. prakteknya di pengadaan nggak sesimpel itu juga gitu ya. Iya, iya, oke. Ngikutin Kita rambu tahan dulu, pun Pak. itu Kita salah. tahan dulu tadi, Pak, Yap. itunya. Nanti kita kita lanjutin perdalam lagi. Gimana bisa jadi simple gitu kan? Nah, Nah, ingat nggak, Pak, paket pertama yang Bapak kerjakan setelah jadi panitia pengadaan pada saat itu? oke. Saya tahu masuk gabung di ULP itu 2012 akhir ya. Itu saya tidak punya sertifikat. Mm-mm. Di 2013 dan apesnya saya gitu ya di ULP itu orang lain diberi kesempatan untuk punya sertifikat karena saya ini masih newbie Mm-mm. nggak dapat sertifikat gitu ya. Jadi untuk Mm-mm. jadi pelaku pengadaan yang benar-benar pelaku pengadaan Mm. itu baru di 2014. Jadi 14 ya. ya jadi ceritanya seperti apa? Saya itu untuk mencari sertifikat itu juga effortnya eh, lumayan ngenes sih kalau saya ingat sekarang gitu. Mm. Pak, saya mau waktu itu Pemda saya ngadain sertifikasi PBJ. Mm-mm. Nah, dari ULP saya nggak dapat. Dulu kan ada masa berlaku yang Mm. Mm. diprioritaskan itu yang Panitia dan Pokja ULP Mm. yang zaman itu mau habis Iya, masa iya, iya. berlakunya. Nah, saya nggak dapat. Terus saya masih mikir, "Ih, gimana caranya ya?" Nah, pas di akhir tahun 2013 itu eselon 4, bukan Mm. eselon 4 aja sih, eselon 4 dan eselon 3 itu Mm. di ada pemanggilan dari Mm. LPSE. Dulu ULP dengan Mm. LPSE kan terpisah. LPSE Mm. mengadakan sertifikasi. Nah, Mm. saya eh, kebetulan kasihnya saya di Mm. Dispenda waktu itu
dapat panggilan, dia nggak mau. Hmm. Pak, saya boleh gantiin nggak tuh? Oh ya boleh. Nah, saya Kesempatan. menggantikan pengunduran diri beliau. Hmm. Puji Tuhan sekali Hmm. ikut, pakai pensil 2B dulu ya, Iya, yang iya, iya, lingkarin iya. itu. Nah, baru tuh itu kan nggak langsung ketahuan lulus apa enggaknya. Iya, Baru waktu itu butuh lulus waktu. sekitar 8 orang saya ingat, Mm-mm. dan saya jadi pejabat pengadaan dulu. Setelah Oke. pegang sertifikat jadi pejabat pengadaan. Mm. Nah, kalau untuk yang di pejabat pengadaan waktu itu saya megang 2 dinas sekaligus, Hmm. dinas pendapatan daerah sendiri sama Mm-mm. waktu itu Disbud Parpora. Nah, Hmm. Oke. paket yang pengadaan langsung yang saya kerjakan waktu itu nilainya kurang lebih 60 juta pekerjaan, pembuatan pembersih apa pekerjaan jasa lainnya untuk pembersihan objek wisata 60 juta. Itu Oke, iya. yang dua pertama. ribu empat belas tuh, Pak ya. Iya, 2014. Iya. Oke. Ini tadi saya sempat ke skip sebenarnya. Pada awal saya minta Pak Gamas, ayo dong ngobrol sama kita gitu. Saya yakin ada banyak cerita nih yang bisa disampaikan. Karena apa ya? Ketika saya tanya Pak Gamas punya pengalaman nggak sih yang berada dalam dilematis, kondisi dilematis atau apa? Pak Gamas jawab nggak ada, ya kan? Ini saya yakin bukan karena apa ya? Saya bukan yang nggak percaya sama Pak Gamas, tapi saya yakin Pak Gamas punya tipsnya, punya triknya supaya nganggep kayak tadi. Orang nganggep itu resiko, orang nganggep itu bahaya atau apa ya? Hambatan, tapi Pak Gamas nganggep itu peluang gitu. Ini jarang, Pak. Mindset orang yang seperti ini gitu. Dan sangat sangat patut untuk bisa disebarluaskan gitu ya, supaya kita semua yang berada dalam pengadaan barang jasa ini juga bisa satu frekuensi nih kayak Pak Gamas. Ini saya baca daftar riwayat hidupnya Pak Gamas ya. 2014 lulus PBJ level 1. 2020 ada sekitar 6 tahun lah Pak ya. Langsung jadi fasilitator nih Pak. Apa yang membuat Bapak tertarik setelah mungkin jadi pelaku pengadaan saat itu, tapi juga kayaknya pengen higher level gitu, pengen berkontribusi lebih jadi fasilitator. Apa yang membuat Bapak tertarik jadi fasilitator? Berarti ini sebenarnya inspirasinya ya. Saya ini kan bukan orang yang saya ini eh, bukan orang yang bisa inisiatifnya. Saya ini agak dangkal sebenarnya. Nah, jadi eh, saya tuh lebih banyak menjadi orang yang ATM gitu ya, amati, tiru, Hmm, hmm, modifikasi. Dan tahun 2013-an itu ya waktu pada saat saya mau lulus gitu ya. Google Google tuh saya pakai. Yang keluar nama-namanya ya saya sebut saja ya, pasti semua sudah kenal lah. Muji Santosa, iya. kemudian Samsul Ramli, Hmm, kemudian Khalid Mustafa, Rafan hmm, Mokoginta, itu hmm, yang saya pakai banget itu, Pak Rafan, hmm, eh, apa sheet Excel-nya begitu ya. hmm, hmm, Jadi hmm, sudah tahu oh beliau dari Kota Mobago gitu ya. hmm, hmm, Eh, dan seterusnya saya ngeliatin. Waktu itu saya eh, melihat gitu ya, sebegini strategisnya sektor pengadaan di Indonesia, tapi hmm. nama yang beredar di internet itu hanya ya yang saya ketemu dari Google gitu ya, cuman ya 4 itu aja yang memang saya Iya, iya. benar-benar mereka ya, ya sampai sekarang sih gitu ya, Pak Hmm, Puji, Pak hmm, Halid, Pak Samsul, Pak Rafan, ya sampai sekarang gitu ya saya ngelihat. Nah, di sini saya ngelihat apa buku juga susah ya, Jadi saya hmm, waktu itu sertifikasi PBJ begitu dinyatakan bisa gantiin kepala seksi saya, hmm, saya langsung nelpon teman saya yang lagi di Samarinda. hmm, Lu lagi di Gramet, bisa ke Gramet enggak gitu ya? hmm, Bisa cariin
cariin gue dong anu apa buku tentang pengadaan. Dapatnya bukunya Samsul Ramli begitu. Iya, Nah, iya. jadi di situ kan saya ngeliat ya Hmm, background-backgroundnya mereka. hmm, Apa sih kok siapa sih mereka ini gitu ya. hmm. Oh, ternyata eh, dalam artian bukan bermaksud komparasi dengan yang jadi narasumber waktu itu karena yang jadi narasumber waktu itu juga kontribusinya ada begitu ya. Hmm, hmm. Hanya saja berbeda ya. Dulu PBJ level 1 tuh kita tidak ada modul. Sorry, Mm-mm. PBJ tingkat dasar itu tidak ada modul gitu ya. Iya, benar-benar. Memahaminya itu Perpres sulit aja ya, banget. Pak. Iya, perpres aja gitu. Hmm. Memahaminya tuh sulit banget. Tapi baca blognya Pak Samsul, Pak Muji, Mm-mm. baca blognya Pak Arafan, baca blognya Pak Halid, kok enak gitu ya. Nah, tapi di sisi lain saya masih ngerasa mungkin karena saya agak rakus ya gitu ya dalam tanda petik Iya, iya. ini 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 masih kurang gitu ya, masih Hmm. kurang. Kalau sekarang mungkin teman-teman, apalagi kayak Hmm. Mbak Galuh ini kan masih seingat saya ke waktu pas kenalan masih CPNS dulu ya, seingat Hmm. saya. Itu enak banget zamannya Mbak Galuh ini gitu ya, yang muda-muda ini modul itu PBJ level 1 modul 1 sampai dengan modul 6. Wah sudah Iya, nggak dibaca doang. Dulu kita nggak ada gitu ya. Nah iya. di situ saya ngelihat bahwa menjadi fasilitator Hmm. itu sesuatu yang em, dia memang bukan peran utama ya dalam Iya. proses pengadaan barang jasa pemerintah yang menjadi lebih baik begitu. Hmm. Tapi tanpa adanya fasilitator, kita itu nggak bisa dapat sumber informasi di pelatihan seperti itu. Karena yang Iya. menceritakan, walaupun memang slide sudah terstandar ya waktu itu, Hmm. yang menceritakan maksudnya ini tadi apa segala macam, itu Hmm. adalah orang yang menjadi fasilitator. Dan Hmm. di masa itu di daerah Kalimantan, fasilitatornya itu cuma 2-3 orang begitu. Jadi Iya. saya simple saja waktu itu dan sampai sekarang masih kalau untuk wilayah Kaltim 7 Hmm. ya masih 7. Hmm. Jadi saya simple aja waktu itu saya nggak kepengen yang bagaimana-bagaimana ya kalau ada kesempatan saya pengen tuh jadi orang yang seperti idola-idola saya itu tadilah guru-guru saya itu tadi gitu. Karena Hmm. eh, berkat mereka waktu itu ya saya ketika waktu jadi pejabat pengadaan, jadi pokja Hmm. pemilihan, ada ketemu masalah apa segala Hmm. macam ya bukanya ya blognya mereka begitu ya, Iya. pesan buku-bukunya mereka gitu. Hmm. Makanya Pak Samsul Ramli dulu beberapa minggu lalu dia Hmm. ngomong ada buku yang cukup lama ya waktu itu Hmm. bacaan wajib Iya, iya, eh, iya. Saya baca aplikasi juga tuh. pengadaan. Iya, Nah iya. itu dia sendiri nggak punya buku itu sekarang gitu. Iya. Karena dia sudah kehabisan kopinya gitu ya. Saya masih nyimpan Hmm. dan juga bukunya Pak Muji Santosa dan yang lain-lain. Hmm. Nah, Hmm. waktu pada saat terbuka peluang untuk fasilitator Hmm. itu kan eh, ketat sekali ya waktu itu Hmm. kalau nggak dulu kan skornya 255 Hmm. kita kalau yang maksimalnya kita kalau mau ikut diklatnya saja Hmm. itu harus 210 ya. Hmm. Saya, Oke. saya ingat waktu itu saya lulusnya kalau nggak salah ingat itu 232 gitu ya skornya. Hmm. Nah, itu ya karena eh, dan saya itu belajarnya dari 2-3 tahun dari Hmm. 2-3 tahun sebelumnya gitu ya. Sampai Hmm. di kalendernya saya itu saya pasang reminder cek ujian pengumuman Hmm. fasilitator Hmm. LKPP tiap hari itu. Saya pasang reminder alert di kalender karena Hmm. saya kelewatan terus. Jadi dari Hmm. 2017 kelewatan, Hmm. 2018 kelewatan, nah 2019 itu akhirnya eh, ada peluang Hmm. 19 apa 20 Hmm. ada peluang gitu ya. Wah, baru ya udah ikut dan puji Tuhan ya lulus seperti itu.
Merah. Iya. Saya melihatnya seperti ini, Pak. Oh, Bapak tadi bilang rakus ya. Mungkin itu kerendahan hati Bapak sih menurut saya. Karena yang saya lihat ya, yang saya amati atau yang saya pahami, Pak Gamas ini dari gelarnya saja itu nggak linear, Pak. Pertama Hmm. ST, terus ada lagi SH, ada lagi MM gitu. Se- Makanya kalau Bapak tadi bilang menggunakan kata rakus, saya rasa tepat, tapi dalam dalam yang baik ya, pengertian yang baik rakus ya. Rakus ingin belajar gitu, haus akan ilmu sepertinya. Belum Hmm. lagi ada yang paling berkesan adalah ini Pak, CPNLP, Neuro Linguistic Program benar ya Pak? Hmm. Hmm. Nah ini apakah memang setertarik itukah untuk belajar Pak? Sampai sekarang ini Bapak, saya yakin Bapak lagi kuliah ini di Malang, karena saya baca statusnya tadi. Iya. Lagi nempuh studi apa Pak? Tetapi pertanyaan saya yang pertama dulu. Apakah memang semangat belajar Bapak ini yang bikin Bapak pengen setiap kali ada tantangan ambil, ada peluang ambil gitu, dan ada ilmu baru ambil seperti itu. Apakah memang seperti itu seorang Christian Gamas? Gimana ya? Saya ini mungkin korban ya gitu ya. Kalau mau dibilang korban, ya cocok aja sih. Gimana ya? Zaman dulu ya. Tapi saya Hmm, tidak menyalahkan pola asuh orang tua saya gitu ya. Tapi hmm, hmm, justru saya bersyukur hmm, sebenarnya. Saya bukan anak yang waktu kecil itu bukan anak yang pinter gitu ya. Dan hmm, sampai kuliah pun juga saya kuliah S1 yang pertama ya, sarjana teknik itu, saya tuh kadang ngeliatin orang-orang itu eh, sebelum saya ngeliatin orang kan karena saya biasa dibandingkan gitu ya. hmm, Jadi waktu kecil itu kalau pas kumpul keluarga besar, kamu hmm. ranking berapa? Oh iya iya iya. Wah, ini ya itu penderitaan banget buat saya gitu ya. Karena eh, Iya iya. jujur saja gitu ya, saya nggak pernah masuk Hmm, ranking gitu ya. hmm, Tapi sebenarnya kalau saya mau lihat itu kan bukan berarti saya nggak berusaha gitu ya. hmm. Hanya saja saya waktu kecil ngeliatin bukunya CBSA itu kan tebel-tebel gitu ya untuk otak saya itu saya dulu nggak mampu begitu ya. CB, CB, CBSA ngerti nggak Mas Sastio? Iya, catat buku sampai Cara habis belajar itu. siswa aktif Kalau kita itu catat buku zaman sampai habis itu. Iya iya, tahu Pak tahu. ya, Saya ngalamin juga ya Pak. itu kan ngalamin kan itu kan eh, serem banget gitu ya setiap kali ujian catur ulang dan saya ngelihat gitu kiri kanan kok yang ranking-ranking ini ternyata eh apa ya ternyata buka istilahnya kalau kami bilang ngerepek gitu ya nyontek gitu ya nah Oke. kayak gitu kan tapi eh di saya rasa semua agama gitu ya Hmm, itu mengajarkan jangan curang hidupmu gitu ya iya nah iya. berkali-kali saya itu merasa tergoda begitu ya Hmm, untuk ikutan nyontek gitu kan supaya bisa hmm, dapat nilai tinggi. hmm, Tapi suara hati saya nggak hmm, mengizinkan hal itu begitu. Jadi hmm, saya lebih walaupun akhirnya tersiksa gitu ya hmm, setiap ketemu keluarga nggak pernah ranking dicap hmm, bego gitu ya dicap bodoh begitu. hmm, Cuman ya saya nggak mau mm, melakukan itu. Pernah hmm, di satu titik gitu ya, saya akhirnya em, break mental breakdown gitu. hmm, Eh, akhirnya saya memutuskan untuk ya ikutan deh gitu buat kerpean gitu ya, buat contekan. hmm, Zaman itu kalender bekas saya gunting, saya buat jadi notes gitu kan. hmm, Habis itu pas saya mikir lagi untuk mempersiapkan itu saya mikir lagi gitu. hmm, Buat notes kecil di hmm, staples bisa masuk kantong gitu ya. hmm. Dan setelah itu saya langsung mikir lagi, oh ya sambil saya nulis, ternyata kok otomatis hafal gitu. Iya, Eh, biasanya begitu. Hmm, Otomatis akhirnya masuk gitu ya. Akhirnya malah hmm, contekan itu
digunakan pada saat jam-jam istirahat untuk belajar, baca-baca, Hmm. dan memang akhirnya nggak saya pakai pada saat Hmm. ujian gitu ya, Hmm. nggak saya Hmm. pakai pada saat anu. Dan Hmm. setelah itu saya langsung ngerasa bahwa ya walaupun tetap aja nggak ranking juga gitu ya, bukan berarti habis itu langsung ranking, tapi setelah itu saya Hmm. ngerasa kok belajar ini asik gitu ya. Hmm. Belajar ini ternyata terlepas dari, ya terserah deh hasilnya, Hmm. gue masih dibilang bego, bodoh, anak nggak ada masa depan, anak nggak Hmm. Hmm. jelas, beda dengan sepupu-sepupumu, saudara-saudaramu. Hmm. Tapi di satu sisi saya ngelihat bahwa oh ilmu itu asik gitu ya, ilmu itu Hmm. asik. Dan eh, kalau bisa ya kita, eh, beberapa orang mungkin ada yang termasuk istri saya nyaranin, Hmm. oh ya ilmu itu mendalam gitu. Kalau Hmm. saya ya kenapa sih kok kita harus eh, terjebak dalam linearitas gitu ya. Hmm. Artinya Hmm. ya, kalau kita senang sesuatu ya Hmm. tinggal belajar aja gitu ya. Nah, itu Hmm. juga yang menjadi poin pegangan utama saya gitu kan. Saya punya Hmm. prinsip ya akronimnya bisa gitu ya. Hmm. B-nya berkembang, Hmm. I-nya integritas, S-nya Hmm. sadar, A-nya aksi. Hmm. Nah, ya saya Oke. memutuskan untuk berkembang aja gitu. Artinya kalau kita jangan kadang-kadang gini, kita kalau fokus terlalu satu pada linearitas, Hmm. bisa jadi itu yang membuat kita terjebak jadi nggak berkembang gitu. Hmm. Makanya Iya, iya, iya. saya ambil S1-nya tadi teknik, Hmm. tahun 2008 saya memutuskan S2-nya nggak ngambil magister teknik gitu. Saya ngambil Iya. magister manajemen. Hmm. Tahun 2020 berapa itu ya? 16. Hmm. Saya mikir perlu deh punya ilmu hukum. Yang Hmm. ngambillah sarjana ilmu hukum. Tahun Hmm. 2022, walaupun saya di pemerintahan saya masih bego nih gitu ya. Ambil deh ilmu pemerintahan gitu. Eh. 2022 S1 ya, S1 yang ilmu Hmm. hukum S1, S2 S1 Hmm. lagi. Tahun 2024 kayaknya apa ya perlu belajar eh, realitasnya gitu, kita apa Hmm. mencermatin sebuah realitas, jadi filsuf ini kayaknya asik gitu ya. Ya Wes, ngambil ya. ilmu Filsafat. sosial gitu. Oh, semua sosial. Nah, ilmu Oke. sosial gitu ya. Jadi filsuf itu asik kayaknya. Ambil untuk S3-nya gitu. Ya jadi Iya, iya. eh, kalau saya mikir ya mungkin ya karena kalau saya tarik belakang karena baru ditanya tadi, Hmm. dan jujur aja itu baru terpikir, iya ya kenapa kok jadi senang ya. Mungkin Hmm. karena pola didikan dari orang tua saya yang memang pressure-nya Iya. waktu itu menurut saya Hmm. tinggi, tapi saya juga nggak lantas Hmm. keluar jalur gitu. Maksudnya Hmm. saya nggak menghalalkan segala cara, Iya. walaupun memang Hmm. satu kelas ngerepek semua gitu ya, Waduh. ngerepek Iya, iya, semua. iya. Kebetulan Tapi saya in dapat hmm. dapat sekolahnya itu sekolah yang waktu itu kan pakai sistem rayon tuh. Ya, Saya zonasi masuk di sebenarnya. rayon yang Hmm. paling, ya karena waktu itu tinggalnya di daerah pinggiran, ya Hmm. anak-anak nakal aja gitu. Jadi ya memang Hmm. lingkungannya ya nyontek semua begitu. Seperti itu. Tapi integritas Bapak, saya menikmati sekali nih cerita Bapak. Integritas itu bisa menyelamatkan Bapak. Kadang Bapak nggak sadari gitu ya. Jadi kayak tadi Bapak bikin contekan, ditulis gitu. Malah jadinya nggak kepake buat nyontek, malah buat belajar. Ya, itu kan jadinya menyelamatkan Hmm. Bapak gitu ya. Luar biasa banget, Pak. Nah, Ya benarnya lebih ke arah nggak punya nyali juga ngeluarin dari kantong itu. iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, sebagai seorang yang mengawali karir di pemerintahan di bidang komputer ya Pak Tega? Pranata Ya. komputer. Hmm. Heeh. Saya baca status Bapak kemarin. Sebagai seorang CPNS pada saat itu langsung bikin apa? Aplikasi atau apa Pak? Yang Ya, bikin aplikasi. boleh nggak cerita sedikit Pak? Waktu itu gimana Pak? Apa ya aplikasi yang dibuat pada saat itu? Saya di stalking ya berarti ya. Ya.
Padahal ya ya Enggak, saya kan bukan stalking Pak, tapi ini kebetulan baca. kebetulan baca. Ya Kebetulan itu baca. sebenarnya status itu gara-gara gini sih. Saya tuh kan ngelihat ya kita kalau ngomong kebetulan di kantor saya itu kan ada dinamika lagi pengen jadi Javung gitu ya, dari pelaksana jadi Hmm. Javung. Karena kelas jabatannya grade-nya tinggi, tukinnya jadi tinggi Hmm. gitu ya. Hmm. Kan gitu. Tapi di sisi lain ketika saat ini saya tanda tangan SP2D untuk verifikasi SP2D untuk pembayaran, Hmm. saya ngelihat kan yang grade-nya tinggi itu hmm, outputnya itu menurut saya dangkal sekali gitu ya untuk level, mohon maaf Oke. sekali lagi bukan bermaksud untuk merendahkan orang lain gitu ya, cuman ini Hmm. karena posisi saya pimpinan begitu ya, pas Hmm. saya melihat ini mah dia kelas jabatan 12 Hmm. bikin bikin produk untuk Javungnya, karena Hmm. sekarang tidak ada tuntutan untuk mengejar per angka kredit, per Hmm. kegiatan, butir kegiatan gitu ya, santai banget gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya saya bikin status itu untuk menyindir sebenarnya, menyindir yang kelas jabatannya tinggi-tinggi itu tadi. Hmm. Kenapa? Pada Hmm. saat waktu itu Hmm. eh, saya waktu jadi prakom itu tidak melihat value dari tunjangan jabatan saya. Hmm. Dulu juga belum era TPP, belum ada era Hmm. kelas jabatan gitu ya. Artinya mau kerja rajin atau tidak ya sama saja begitu ya. Hmm. Terus juga angka kredit untuk bikin program aplikasi itu kecil Hmm. gitu ya. Hmm. Tapi Oke. itu tidak lantas menghentikan saya untuk eh, bikin aplikasi itu gitu ya. Hmm. Walaupun secara otak dagang gitu ya. Hmm. Kalau kita bikin aplikasi itu kan jasa konsultansi itu Betul. Hmm. ya kan Hmm. dulu nilainya 50 juta gitu ya. Iya betul. Eh, PL-nya 50 Bisa juta. tuh saya senggol-senggol dikit, kasubak gitu ya, Hmm. bikin program. Cuman saya mikir lagi lah, kalau kayak gitu apa bedanya saya dengan orang-orang yang, mohon maaf sebelum jadi PNS itu kan kita apalagi masih jadi mahasiswa, Hmm. wah kalau mengkritisi pemerintah, bukan saya mendiskreditkan yang adik-adik mahasiswa ya, bukan, tapi Hmm. kayaknya tinggi banget gitu omongan gitu ya. Tapi Hmm. begitu masuk ke sistem Ya, apa yang menurun. nah sehingga Iya. apa yang saya pegang itu tadi kan ya Hmm. saya sebagai prakom walaupun Hmm. ini angka kreditnya kecil Hmm. tetap saya klaim juga waktu itu ya saya siapkan dokumen-dokumennya. Ya Hmm. udah tetap saya jadiin itu produk harian gitu ya. Saya laporin Hmm. terus sama atasan langsung saya, Pak, saya lagi Hmm. buat aplikasi seperti Iya. ini. Hmm. Silakan setiap hari saya laporkan nanti ini Hmm. hasilnya akan begini nih gitu. Hmm. Nah, jadi ya saya nggak mau terjebak untuk memproyekkan dan Hmm. mem-PL-kan Hmm. itu. Bukan Hmm. berarti saya kaya banget, enggak. CPNS dulu waktu pas 80% itu eh, apalagi zaman itu nggak Hmm. kayak zaman sekarang ya begitu langsung Iya. CPNS beberapa bulan langsung prajab latsar istilahnya sekarang. Dasar ya. Kalau saya setahun nunggunya, Hmm. teman-teman Hmm. istri saya nunggunya 3 tahun dan seterusnya. Hmm. Nah itu kita golongan 3A waktu itu ya 1 juta lebih ya, sejuta enam Hmm. ratus yang butuh uang sebenarnya gitu ya, tapi Hmm. ya enggak lah gitu loh. Saya Hmm. masih mungkin ya sama kayak kasus Hmm. bikin contekan dengan kalender tadi ya, saya nggak punya nyali aja untuk melanggarnya gitu kan, melakukannya. Ya, intinya saya kan tugas saya kalau Iya. lihat uraian tugasnya dari Perka BPS waktu itu, uraian tugas saya ini. Ya Hmm. memang saya dibayar untuk ini, ya sudah saya Iya. kerjakan aja, jangan diproyekkan gitu. Artinya, saya baru tahu nih Pak. Artinya Prakom itu punya uraian tugas untuk bikin aplikasi juga ya Pak ya?
Iya, mulai dari Oke. kalau yang terampil dia lebih ke arah operator, kalau yang Mm, ahli itu mm, mulai dari rekayasa perangkat lunaknya ya. Jadi kalau oke. orang teknik sipil membuat detail engineering design, Mm, nah kalau di, mm, di software engineering sebenarnya ada juga bikin mm. eh, data engineeringnya sebenarnya. Nah itu Iya, yang kita iya. harusnya sebenarnya Mm, sebenarnya kalau prakom itu mm. fungsi begitu ya, mohon maaf Iya. itu enggak Belanja perlu TIK ada kita jasa, rendah harusnya. enggak ada outsourcing ke Iya, pihak betul. ketiga untuk bikin aplikasi Mm, sebenarnya gitu. Cuman iya. memang siapa sih yang mohon maaf nih ya tunjangan melekat tunjangan fungsional dengan apa Mm, segala macamnya itu tadi ya itu dihadapkan ya rupiah mungkin Anda mm, kita kalau sebagai Jafung mungkin paling terima kalau yang ahli muda waktu itu ya paling terima 3-4 juta 3 mm, jutaan gitu ya mm, mm, sebulan mm. bikin aplikasi yang kalau dijual bisa kalau PL 50 gitu kan. Langsung kotak dagang ya, Pak. Iya, itu Nah, terpikir loh, itu terpikir. iya, iya, iya. Dan itu juga terpikir di tempat lain, Pak. Sama beberapa rekan-rekan kita. Nyambung ke situ, Pak, ke Prakom. Di pengadaan kita kan juga sekarang ya sudah semakin canggih ya, Pak. Sistem yang terbaru yang menjadi primadona adalah katalog versi 6. Sebagai seorang Prakom, bagaimana pandangan Bapak dengan sistem pengadaan kita saat ini? Apa yang Ya. kurang atau apa keunggulannya sekarang atau apa yang bisa dikembangkan? Nah, Monggo, Pak. ya kalau lebih bagus sih ya kalau saya Hmm. ngelihat yang katalog versi 6 ya, Hmm. itu sudah apa ya bau-bau birokrasi yang kaku itu hilang gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. saya senang melihatnya ketika penugasan Hmm. itu kan produk dari Perpres Hmm. penugasan Telkom ya sebenarnya Hmm. 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 untuk bangun sistem pengadaan nasional. Hmm. Dan Hmm. pas saya melihat oh, bentuknya e-commerce banget gitu ya Hmm. Hmm. dan ya user friendly banget, Hmm. ya menyenangkan sih melihatnya gitu ya. Tapi Hmm. memang kita eh, apa ya karena regulasi kita ini tadi banyak yang masih eh, apa namanya orang-orang itu masih ngebaca tekstual gitu ya dari dibandingkan dengan Hmm. kontekstual jadinya sulit gitu ya sepertinya implementasinya itu sulitnya bukan dari sisi aplikasinya gitu tapi dari Hmm. usernya. Nah, Pemahaman user ya. Hmm. pemahaman user Hmm. ini kan menarik ya kalau saya ngelihat kemarin itu kayak contoh jasa gitu. Hmm. Kalau saya sebagai pengguna gitu ya ngeliatin mau mencari kan kalau sekarang katalog elektronik di versi sorry di Perpres 46 Hmm. katalog elektronik itu kan bisa masuk ke jasa konsultansi tuh. Betul. Hmm. Itu kan sangat menarik tuh. Tapi kan kalau kita kaku ya ngeliatin Hmm. dengan eh, birokratis sekali yang secara sangat tekstual, di mana nih kolomnya apa eh, apa sih komoditasnya untuk Ya, jasa iya, konsultansi kan nggak kelihatan tulisannya jasa iya, konsultansi gitu. iya. Nah, jadi memang kendalanya lebih kepada apa namanya kepada usernya sebenarnya ya. Tapi saya sebenarnya kalau dari pembangunan aplikasinya sudah senang banget. Dia Hmm. tidak kaku terikat dengan regulasi, justru malah Hmm. end user nih. Ya kan kita Ya. tinggal buka tuh jasa jasa di situ. Di situ Hmm. ada banyak jasa. Hmm. Termasuk kayak jasa desain interior, jasa apa Hmm. segala macam ya. Tinggal disitulah kita memilah mana yang Hmm. sebenarnya dia jasa lainnya atau jasa Hmm. konsultansi. Disitulah kita Ya. sebagai ahli pengadaan yang memang punya sertifikat bisa nih mengkategorikannya. Jadi aplikasinya bisa luas ngikutin pasar Hmm. karena Hmm. kalau kita berbicara dari sisi vendor, mereka kan Hmm. nggak perlu paham tentang Hmm. perpres. Mereka kan Iya, betul. fungsinya jualan. Iya, iya. Nah, jadi kita ini marketplace kita ini sudah right Hmm. on the track gitu ya, kalau menurut Hmm. saya, karena dia Hmm.
bahasanya universal. Ya di sini tempat dagang, bukan tempat Iya, apa tempatnya aturan gitu gitu sih. iya, iya, iya. Ini Mbak Galuh nanya apa sih Pak yang bikin gemes katanya di kolom chat. Emang ada Pak yang bikin gemes dari katalog versi 6? Eh, nggak ada sih kalau saya ngelihatnya udah senang banget ya karena Hmm. sudah mirip kayak Amazon gitu ya Iya, udah iya, ya, iya. eh, ya komoditas itu jadinya Lebih fleksibel, kaya ya Pak ya. Hmm. ya jadi lebih cair bagi Betul. pengguna dari sisi pelaku usaha. Hmm. Nah, cuman memang ya kalau dari sisi pelaku pengadaannya ini ya ada kerumitan-kerumitan tersendiri lah ya. Tapi itu kan eh, bukan urusannya vendor. Bandingkan Betul. dengan waktu masih yang di Versi versi 5. sebelumnya ya. Hmm. Hmm. Wah, itu kan segala masuk katalog saja gitu ya. Hmm. Dia harus mengikuti proses tender katalog terlebih Ya, dahulu. iya. Dan ketika dia melakukan tender katalog itu tadi kan dia supaya Hmm. bisa eh, dapat jadi Hmm. pemenang, ya itu Hmm. kan dia mesti ngerti cara melakukan Hmm. penawaran apa segala macam itu menjadi Hmm. barrier to entry sebenarnya. Hmm. Hmm. Makanya saya nggak kalau ngelihat yang sebenarnya kalau kita berbicara sistem pengadaan secara elektronik atau e-commerce pada umumnya barrier to entry-nya harus diminimalkan. Betul. Ya, syarat Mal- persaingan sempurna salah satunya ya tidak ada barrier to entry gitu ya Pak ya. Betul. Itu cuman jangan juga eh, kurasinya juga harus tetap ada begitu ya. Dan Betul. saat Iya. ini kalau dengan eh, sebenarnya kalau kita berbicara cognitive procurement gitu ya, Hmm. Hmm. yang menggunakan kecerdasan buatan, Hmm. saya ingat banget itu tahun 2017 waktu itu saya Hmm. belum di IAPI. Hmm. Jelas lah saya waktu itu bukan siapa-siapa. Tapi waktu Hmm. itu saya ikut IPFE di Jogja. Hmm. Nah, waktu itu Pak Patria itu Hmm. menceritakan gitu ya bahwa cognitive procurement itu sangat dimungkinkan gitu. Hmm. Nah, dengan kecerdasan buatan yang saat ini kalau kalau Anda bisa punya modal untuk bikin server untuk menjadi NPU-nya gitu ya, Neural Processing Unit-nya, Hmm. itu bukan tidak mungkin gitu ya. Hmm. Kurasi secara kecerdasan buatan itu bisa Hmm. dilakukan gitu ya. Jadi tidak manual lagi. Mungkin sekarang kita masih manual, tapi Hmm. ya ke depannya saya kalau ngelihat dari proses bisnisnya ya, yang di katalog yang sekarang itu eh, sepertinya dari road mungkin ya kalau saya membayangkan jadi programmernya di sana, saya Hmm. ngelihatnya tuh sudah ada kayak gejala-gejala ini ada pengembangannya tuh modular gitu ya. Istilahnya modular Hmm. tuh apa ya? Per komponen gitu kan. Hmm. Jadi komponen-komponen yang kelihatannya itu bisa saya nebak-nebak aja sih, nggak juga bilang akurat ya, tapi saya nebak-nebak ini nanti akan ada fiturnya nih sebenarnya. Nanti Hmm. mungkin saat ini kurasi masih manual, tapi Hmm. nanti tinggal dikonekin aja tuh dengan AI, jadi Ya, tuh kurasinya iya, gitu. iya, iya, Kalau iya, saya iya, melihatnya akan seperti itu. iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan jadi lebih cepat Ya, juga kurasinya ya, Pak. iya, lebih cepat Hmm. kurasinya. Tapi kalau Telkom dalam waktu singkat loh ini ya, kalau saya Hmm. ngelihat yang SPSE yang sekarang itu kan drastis banget ya Hmm. perubahannya dan Progresif ya. ya saya eh, ya ngelihatnya ya hal seperti itu mungkin yang kecerdasan buatan cognitive procurement itu Hmm. bisa dicapai LKPP bersama Telkom lebih cepat gitu ya. Bayangkan deh ya, karena Amin. mungkin Amin. keterbatasan anggaran. Hmm. Pak Patria itu sudah ngomong dari 2017 gitu. Tapi Hmm. ini berarti sudah 8 tahun lewat ya. Iya, iya, iya. Dan katalog kita waktu itu kan dari yang versi sebelum sebelum Hmm. sebelum 5 ada 4, 3 Iya. dan seterusnya. Itu mm, Progresnya cuman ganti lambat gitu. progresnya cuman ganti skin waktu zaman. Iya, iya, Mohon maaf nih teman-teman iya. Iya. LKPP ya kalau ada yang dengar. Tapi dulu kita ngelihatnya cuman ganti skin gitu ya. Terus juga
mendorong kewajiban pengumuman RUP, jadi terkonek ke Hmm. RUP Iya, saja. iya. Hanya hanya seperti itu zaman Hmm. yang dari 3 ke 4 ke 5. Hmm. Hmm. Tapi begitu pas masuk ke 6, dar gitu ya. Hmm. Apa user friendly banget Signifikan dan ya, yang Pak. lain-lain. Memang Hmm. signifikan. Jadi Hmm. ya tapi memang jadinya kita repot belajar aja sih gitu. Betul, betul. Ya, mudah-mudahan ya tadi PR-nya, usernya ini yang harus kita terus cerdaskan dan Pak Gamas sebagai fasilitator mungkin salah satu tugasnya itu. Tapi tentunya kita semua ya bantu, bantu pemerintah, bantu LKPP, bantu semua pelaku pengadaan untuk sama-sama belajar menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Nah, kita Ya, masuk ke yang agak serius nih Pak sekarang. Nah, tadi udah cerita tentang pengalaman Bapak. Sekarang masuk ke perusahaan yang agak pinggir-pinggir jurang. Eh, saya mau ngomongin korupsi, Pak. ya, Berdasarkan data KPK, di pemerintahan daerah itu tingkat korupsinya lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional. Nah, dari pengamatan Bapak ya, ya, sebagai ASN yang ada di daerah gitu. Saya tidak tahu di Kutai Barat seperti apa enggak. Karena saya coba tadi cari-cari datanya juga websitenya lagi bermasalah gitu. Website KPK. Saya sebenarnya tadi mau cari SPI 2024 seperti apa. Cuman dari pandangan Bapak secara umum saja di pemerintahan daerah, apa sebenarnya akar masalahnya Pak? Kenapa tingkat korupsi di Pemda ini bisa lebih dominan dibandingkan yang ada di nasional? Atau ini semacam mungkin sebagai prakom Bapak pernah jadi prakom Bapak juga ngerti data gitu kan ya? Mungkin apa ini cuman anomali gitu, terkesan seolah-olah Pemda tinggi. Atau sebenarnya ya sama aja gitu. Atau bagaimana Pak? Boleh siap. tanggapannya? Mungkin jangan pakai persepsi orang prakom deh. Karena Ah, kalau iya, bebas, Pak, prakom bebas, itu bebas. 01 gitu ya, nol Iya, bebas, bebas. biner aja gitu ya, nggak ada Hmm, tengah-tengahnya gitu. hmm, Tapi mungkin kita bisa pakai perspektif sosialnya, kita lihat hmm, realita hmm, sosialnya gitu ya. hmm, hmm, Sebenarnya kan karena ini organisasi publik ya, sebenarnya bukan cuma Pemda saja, kementerian, lembaga, itu ya sebenarnya kan kalau badan publik ini ya dia cuma benda mati ya, dia nggak ada perasaan begitu ya. hmm, Masalahnya adalah di manusianya gitu. hmm, Dan kita di Indonesia ini termasuk saya gitu ya, hmm, memang terbiasa tidak disiplin gitu. hmm, Ya, saya ambil contoh ya, eh, sebenarnya semua yang ada di Indonesia ini bagus gitu ya. Kalau kita hmm, konsisten dan konsisten itu kan asal muasalnya disiplin gitu ya. hmm, Kalau kita berbicara itu sila satu ketuhanan yang maha esa ya kan, hmm, itu tidak terpisah dari sila kedua kemanusiaan iya, yang adil dan beradab, iya, persatuan Indonesia dan seterusnya. hmm, Cuman kalau saya ngelihat sendiri ini hmm, termasuk yang membuat saya juga agak traumatis gitu ya waktu kecil hmm, ya, hmm. karena saya ini mohon maaf agamanya saya kan minoritas tuh masuk di sekolah negeri Iya. ya Oke, kan. oke. Nah, yang terjadi itu Hmm, saya dibully begitu karena hmm, berbeda. Saya hmm, bully hmm. karena berbeda. Di situ aja saya sudah berpikir bahwa kita nggak konsisten dengan Pancasila. Pancasila kita Hmm, gitu ya. hmm, Karena dengan demikian saya merasa jadi manusia kelas 2 dan tidak berhak hmm. diperlakukan tidak beradab. Nah, Oke. kondisi Hmm, saya seperti itu waktu itu gitu. hmm, Dan saya nggak kepengen jadi manusia yang seperti itu. Makanya saya waktu pas kuliah itu hmm, cuman pas kuliah itu cuman agama Hindu sama ya agama Hindu aja yang belum pernah saya pelajarin gitu. Saya oke. di transkrip saya ada agama Buddha, waktu ambil ilmu Hmm, hukum saya ambil hukum Islam hmm, hmm, dan yang lain-lain begitu ya. hmm, Karena kita ini kan sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa gitu dan semua hmm, ajaran agama itu hmm. mengantarkan manusia itu Iya. menjadi
pribadi yang lebih baik gitu ya. Dan betul. saya ngelihat baik di hukum Islam itu Hmm, juga saya sudah pelajarin, puji Tuhan nilainya juga bagus begitu ya, tidak dapat di ya hmm, gitu ya. hmm, Tapi bukan berarti saya hmm, menguasai hmm, 100% tidak. hmm, Nah, jadi saya ngelihat bahwa kita sebenarnya kalau kita turutin semua agama termasuk agama Buddha juga saya hmm, agama Buddha saya A malah. hmm. Malah yang agamanya saya sendiri ini mohon maaf di S1 saya yang lain gitu ya. Eh, saya ngambil kan saya ngambil S1 kan beberapa kali itu saya ngambil Ya. pilihan agamanya beda-beda. Itu Oh lucunya gitu, gitu. oke oke. Ambil mata kuliahnya di transkripnya beda-beda. S1 Hmm, saya ada yang pilihan agama karena MKDU ya, agama ya, Buddha ada. Yang saya ya, di S1 saya yang lain saya ngambil ada hukum Islam gitu ya. ya. Di S1 saya yang lain saya ambil agama Kristen, yang ada juga Iya. S1 saya agama Katolik. Nah, semua itu ngajarin kita jadi manusia yang disiplin kok, Hmm, hmm, yang hmm, konsisten, yang hmm, intinya perbuatan dan perkataan kita selaras gitu ya, satu integritas ya. Jadi hmm. dari akronim BISA itu tadi, Bisa. Hmm, hmm, yang tadi kan berkembang, yang B-nya, hmm. I-nya Boleh di. integritas. Itu Hmm, satu kesatuan gitu. Cuman kalau hmm, kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, semua lapisan masyarakat, termasuk saya itu ya memang koruptif begitu. hmm, 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 Bukan saya ngomong, mungkin ini agak em, nggak enak gitu ya didengar, tapi paling tidak siapa di sini yang ngambil eh, lisensi untuk mengemudi di jalan raya, benar-benar lulus, ngulang 2 3 kali. Saya pun Aduh, melakukan hal yang langsung, langsung ada yang tidak jawab di kolom sesuai. chat, tapi saya nggak usah sebut namanya. Oh, ada ya, ya. Tapi Ada. kan ya itu. Iya. Tapi kalau saya Hmm, jujur saja tidak punya hmm, waktu untuk melakukan hal tersebut gitu ya. hmm, hmm, Terus juga kalau kita berbicara hal-hal yang lain gitu ya. hmm, Kalau di tempat saya itu pem SPBU untuk luas kabupaten seluas 20.000 kilometer persegi itu hmm. luas kabupaten saya lebih gede daripada provinsinya Mbak Juni Hmm. Rawati Bengkulu, Oke, kabupaten oke. saya. Nah, SPBU-nya cuma ada 2. Hmm. Jauh-jauh Eh, jarak itu, Boy. ya jauh-jauh. Hmm. Dan SPBU itu kita di Kalimantan Timur mungkin kalau ada yang pernah ke Kaltim, nggak pernah tuh bisa ketemu yang namanya Pertalite di SPBU. Oke. Ya. Tapi yang menghabiskan siapa? Ya motor Thunder yang tangkinya bisa jadi 50 liter. Nah, itu kan barang subsidi tuh, Iya. ya kan? Diambil baru dijual Hmm. lagi. Ya Markup Allah. kan, ya kan? Hmm. Markup kan. Nah, itu dari masyarakat yang mohon maaf Hmm. toko-toko kecil itu kan melakukan hal seperti itu, tapi sama seperti kasus lisensi mengemudi, Hmm. ya karena kita butuh, akhirnya pasar tercipta. Betul. Ya kan Betul. pasar Hmm. tercipta tuh. Padahal salah, iya salah gitu ya. Iya. Itu BBM bersubsidi gitu ya untuk orang yang tidak Hmm. mampu, tapi diperdagangkan dan di Hmm. markup lagi hanya saja karena Hmm. pelakunya pelaku usaha eh, kecil gitu ya atau Hmm. wong cilik jadinya Hmm. dinormalisasi. Jadi sebenarnya Hmm. tindakan koruptif itu sudah kita normalisasi di kehidupan sehari-hari begitu. Hmm. Ya penjual BBM eceran itu Hmm. termasuk kalau kita pernah beli ya kita menormalisasi korupsi itu tadi gitu ya. Hanya saja memang skalanya kecil, Iya, ya. skalanya Receh ya, kecil, Pak. receh gitu ya. Iya. Jadi kalau mau dipermasalahkan dan juga nggak populis ya gitu ya karena Hmm. itu eh, cara masyarakat untuk Hmm. mencari sesuap nasi juga. Hmm. Karena Iya. memang ya kita bisa akui lah bahwa Hmm. menciptakan lapangan kerja itu kan tidak gampang gitu kan. Betul, Ya, betul, dia betul. terpaksa Hmm. melakukan itu. Nah, di berbagai Hmm. macam sendi itu kan kita sudah koruptif begitu ya, Hmm. dalam artian
Eh, seperti itulah caranya kita untuk Hmm. survive begitu. Dan Hmm. saya bukan bilang ini perlu kita normalisasi begitu ya, tapi Hmm. Hmm. ya memang jadinya sulit gitu ya. Bahkan Iya. eh, ponaan saya yang kelas 4 SD aja bisa bikin update status di Hmm. Instagramnya dipaksa sehat di negara yang sakit begitu. Wah, Asbat SD, Pak. Ya Luar kelas 4 biasa, SD Pak. gitu ya. Iya kan jadi apa saya guyonin gitu kan. Aduh anak anak SD zaman sekarang gitu ya. Jadi memang kita semua ya saya nggak bilang apa saya belum ke Pemda dulu ya atau ke instansi pemerintah. Dan di sini kalau saya ngeliat ya secara sosial kita memang senang seperti itu gitu ya. Kita senang kita lupa gitu ya bahwa negara kita ini sebenarnya sudah disusun dengan pondasi yang kuat yang memang Hmm. kalau itu kita disiplin, kita konsisten, kita superpower begitu ya. Tapi karena kita tidak konsisten, ya jadinya begini gitu. Tidak kan eh, apa gaya hidup yang hedon gitu Hmm. ya. Hmm. Kita senang memelihara eh, feodalisme gitu ya, Hmm. orang-orang yang ada yang punya Hmm. pengaruh, Hmm. ya itu yang kita agung-agungkan dan Hmm. mereka menikmati hal itu dengan biaya Hmm. yang dari mana gitu ya. Kalau Hmm. itu kan pasti misal jadi Hmm. pejabat supaya Hmm. disukai, supaya populis, sering Hmm. bantu warga sekitar gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. gimana caranya dia dapat uang gitu kan? Hmm. Otomatis ya mungkin ya akhirnya ya dia menyalahgunakan pengaruhnya seperti itu. Hmm. Itu Hmm. hal-hal yang eh, kita normalisasi secara nggak sadar gitu. Kalau itu kita nggak normalisasi, mohon maaf, ketika Lebaran open house, yang diharapkan amplop kalau datang ke rumah orang-orang berpengaruh, ya kan? Betul. Betul. Jangan hari raya berapa sih kita yang Iya, bisa iya, iya. handle satu satu Hmm. dapil datang Hmm. gitu kan? Hmm. Hmm. Ya, otomatis lah karena biaya yang karena kita menormalisasi hal seperti itu dan KPK sebenarnya sudah mengedukasi gitu ya bahwa jangan dong gitu ya kalau kalau yang di ASN jangan dong Hmm. kalau temannya perjalanan dinas dimintain oleh-oleh gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, Iya, itu iya. kan sebenarnya senada saja dengan jangan dong kalau pas hari raya apa lu minta minta duit gitu kan itu kan Hmm. sebenarnya sama gitu. Tapi Iya. karena kita menormalisasi hal itu Hmm. ya dari mana ndak ada kan orang yang punya pohon duit gitu kan. Hmm. Ya jadi mungkin kalau saya ngelihatnya ya karena kita tidak disiplin itu tadi kita lebih mencari jalan pintas gitu ya jalan pintas gitu kan kita Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu juga satu jua. Hmm. Nah Hmm. kita ngambilnya jalan pintas gitu kalau bisa Hmm. semua diseragamkan padahal kan sebenarnya Hmm. berbeda-beda tapi tetap satu juga Hmm. itu kan mengharapkan kita untuk mengintegrasikan kehidupan kita Hmm. di berbagai sisi. Hmm. Maksudnya Iya. terintegrasi gimana? Misal gini nih, di Hmm. kerukunan hidup umat beragama. Hmm. Kalau kita buat semua jadi satu, mohon maaf, dengan satu agama saja. Kalau berpikir Tuhan Yang Maha Esa itu hanya satu, satu agama Hmm. saja. Ketika hari raya, semua mau hari raya, dokter siapa yang Iya. jaga di UGD? Nggak ada. Justru Iya. dengan kita mengdiversifikasi yang berbeda-beda itu tapi terintegrasi tetap satu juga ketika Hmm. pada saat Hmm. hari raya Lebaran ya Hmm. teman-teman yang non-Muslim itulah yang Hmm. menjaga. Sebaliknya juga pada saat Natal Hmm. sebaliknya lah yang menjaga. Hmm. Nah, Iya. tapi kan kita nggak konsisten sama itu. Kita lebih cenderung penyeragaman. Mohon Iya. maaf ya Hmm. semua kan diseragamkan gitu ya kalau bisa satu gitu kan. Nah, normalisasi yang seperti Hmm. ini nih Hmm. menjadi menurut saya sih ya Hmm. itu Hmm. jadi sesuatu yang ya problematik gitu Hmm. ya.
problematik jadinya, nggak akan menyelesaikan, termasuk ke arah korupsi itu tadi gitu. Ya Hmm. kok, ya karena kita terlalu menormalisasi, nggak masalah lah dia, kita minta-mintain dong, dia Hmm. pejabat gitu kan. Hmm. Nah, dia mintain gitu kan, Hmm. ya akhirnya ya terjadi gitu ya. Selain juga ya ada unsur hedonnya juga gitu ya. Sama, kalau hedon itu kan budaya liberal Ya. kapitalis ya. Hmm. Itu juga bentuk ketidakkonsistenan kita gitu kan, karena Hmm. eh, tidak konsisten kita ini kemanusiaan yang adil dan beradab begitu ya, artinya kita berusaha untuk hidup itu seadil dan penuh dengan adab begitu kan, Hmm. tapi kok kita malah meninggalkan adab Ya. bangsa luhur kita ini tadi Ya. Hmm. dengan hedon gitu ya. Ya. Ya kalau bisa tuh jamnya yang Hmm. impor apa segala Hmm. macam dah ya, ya yang hedon-hedon seperti dan itu malah jadi Hmm. anu ya, Ya. validasi gitu ya. Seperti itu Hmm. sih jadi Iya, masalahnya. saya dapat pelajaran penting dari jawaban Bapak ini. Jadi sebelumnya mungkin jadi saya eh, apa ya menganggap tadi ya membaca datanya adalah Pemda tuh lebih korup. Tapi tadi saya dapat pelajaran penting bahwa sebenarnya ya benar Pemda organisasi itu benda mati. Tapi di dalamnya ada manusia kan yang membuat citranya menjadi positif atau negatif. Nah, mungkin terkesan datanya dominan di Pemda yang korup, tapi sebenarnya itu tidak Pak mewakili gitu Sastro ya Pak. suaranya kok hilang ya? Tes tes masuk Pak, tes. Apa koneksi saya aja Oh. mati? Suara Bapak sih clear di sini. Oh ya, Suara yang ini saya baru. yang hilang. Oh ya, Bagaimana Pak sekarang Pak? ya sudah kedengaran. Oke, mungkin koneksi saya yang mungkin terganggu Pak. Jadi tadi saya bilang saya dapat pelajaran penting dari jawaban Bapak bahwa eh, ya data itu harus dibaca juga dengan cerdas, harus diinterpretasikan dengan baik gitu. Eh, Tidak serta-merta ya mungkin data yang disajikan itu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Perlu perlu ada pemahaman yang mendalam gitu. Perlu root cause analysis menurut saya yang saya baca ya. Untuk memahami kondisi yang sesungguhnya dari negeri ini gitu ya, Pak. Itu pelajaran penting pertama tadi saya coba tangkap dari Bapak. Yang kedua, saya agak menyesalkan ya tadi pengalaman Bapak ya jadi apa ya ikut terenyuh gitu, Pak ya. Kalau ada diskriminatif atau perilaku-perilaku yang tadi ya tidak konsisten sama Pancasila. Saya malah punya cerita. Saya boleh ya Pak cerita Ya, silakan. cerita sedikit Pak tentang pengalaman saya. Saya punya teman sahabat waktu sekolah dulu STM. Jadi kami lagi magang Pak di sebuah pabrik ya industri gitu. Kami mayoritas yang di situ Muslim, tapi ada satu teman magang saya Katolik Pak. Hmm. Dan yang membuat saya kagum sama beliau adalah ketika kami semua yang Muslim waktu magang disuruh pekerja itu melakukan kecurangan gitu, dia enggak. Dia sendiri yang enggak, Pak. Dan luar biasanya dia enggak terpengaruh sama kita. Itu yang saya belajar dari seorang sahabat saya yang Katolik. Ketika saya tanya dia sama dia, kok lo nggak mau sih, nggak capek emang kerja kayak gitu, udah aja lah bareng kita gitu. Enggak, dia bilang. Karena gue dididik di sekolah gue, di keluarga gue, etos kerja tuh penting. Etika tuh penting meskipun nggak ada yang lihat. Dan itu luar biasa Pak. Merinding saya dengar jawabannya seorang anak kelas 3 STM ya. Kalau tadi anak ponakan Bapak kelas 4 SD. Ini kelas 3 STM bagi saya tua banget pikirannya ya. Bagi kita kelas 3 STM itu masih suka dulu ya tawuran, rokok dan main-main gitu. Tapi bagi dia luar biasa Pak. Dan itu setelah itu saya langsung jadi eh, menjadikan beliau ada guru saya gitu. Guru yang eh, dari kalangan teman gitu ya. Luar biasa. Siap. Tapi yang mau saya sampaikan adalah saya sangat menyesalkan apa yang tadi pengalaman Bapak yang mudah-mudahan tidak terjadi dan tidak ada lagi cerita-cerita kayak gitu karena justru eh, saya Muslim tapi saya juga kadang suka malu gitu ya Pak sama
rekan-rekan kami yang Muslim yang mayoritas jadi merasa kayak punya privilege gitu, merasa mayoritas, merasa punya kuasa gitu. Bahkan padahal sebenarnya kita tidak lebih berintegritas gitu. Kami yang Muslim tidak lebih berintegritas dari yang minoritas. Gitu, Pak. Mudah-mudahan ke depan bangsa kita jadi lebih konsisten sama Pancasilanya ya, Pak ya. Ya, Oke. Tadi Pak Alyudin sempat komen nih nggak dipublish, dipublish, cuman mungkin lagi pada sibuk ya. Gak apa ya, tapi nanti kan ada rekamannya kita bisa share. Kata kata Pak Alyudin ini daging semua nih Pak Christian Gabas obrolannya. Ya, ya mudah-mudahan nggak pada kolesterol habis ini. Pak Gama, saya masih banyak pertanyaan tapi coba saya ringkas karena waktu kita sudah sebenarnya sudah habis. Cuman saya boleh ya Pak nanya sedikit lagi ya Pak. boleh, boleh. Ini terkait Kalimantan Timur dan jabatan Bapak. Ya, Ditargetkan di tahun ini MCP di Kalimantan Timur bisa tembus ke angka 80, Pak. Saya bacanya di berita nih, Pak. Padahal di 2024 masih di angka 73,22, di bawah rata-rata nasional 76. Nah, sebagai Sekretaris DPU PR Kabupaten Kutai Barat, apa strateginya, Pak, yang bisa meningkatkan MCP Kabupaten Kutai Barat, otomatis juga nanti akan mendongkrak MCP-nya Kalimantan Timur. Boleh di-share gak, Pak? Program ya, yang apa yang sudah disiapkan? kalau sebenarnya kan kalau kita membaca indikator-indikator yang baru ini, yang untuk tahun ini kan indikatornya kan berbeda sekali ya. Betul, Eh, betul, betul. Walaupun memang ada yang masih sama, tapi kita bisa melihat bahwa KPK dengan melalui bagian pencegahannya gitu ya, Hmm, kan hmm, terus mendorong begitu. iya, Jadi sebenarnya tidak ada strategi yang apa strategi yang berbeda sebenarnya dengan hmm, Pemda hmm, Pemda yang lain begitu ya. hmm, Hanya saja kalau saya berbicara apa sebenarnya saya nggak pantas ya ngomong apa eh, apa dalam kondisi Kaltim gitu ya karena saya itu cuman kalau di 10 kabupaten kota se-Kaltim kami ini nomor urut 2 paling bawah besaran betul. APBD-nya, Oke. besaran Hmm, APBD-nya gitu ya. hmm, Karena yang lainnya udah dahsyat-dahsyat lah nilainya gitu. Ya jadi kalau kita apa ya kalau yang saya lakukan begitu ya di kantor saya sendiri ya saya pernah mensosialisasikan bagaimana eh, anti gratifikasi ya. Itu dulu waktu di UKPBJ saya lakukan di level kabupaten hmm, karena sekarang saya di dinas teknis gitu ya, hmm, dinas PUPR yang memang volatile sekali atau rentan sekali. Tahun lalu itu anggarannya di tempat saya itu hampir 1 triliun. Jadi itu kayak kabupaten kota di daerah lain ya. hmm, Padahal itu satu perangkat daerah. Jadi saya hmm, suka guyon sama hmm, istri saya. hmm. Kalau mau tahu pusingnya jadi wakil bupati, ya saya sudah ngalamin lah gitu. Karena memang kita kalau mau ngeliat gitu ya, saya mengakses organisasi saya sendiri, itu apa ya, kayak kapal bocor. Kita Hmm, tidak usah iya, bilang iya. tidak usah Hmm, bilang yang dari sisi pengadaan dulu deh gitu. iya, iya, iya. Tapi dari sisi ketepatan waktu datang kerja Hmm, dan itu juga apa ya kalau boleh ini agak seperti semi-semi curhat gitu. hmm, Saya itu kan minta apa akses aplikasi itu presensi Simpeknas untuk dibuka hmm, sama hmm. yang perangkat daerah yang membidangi. Iya. Itu aja nggak dikasih begitu ya. Hmm, Padahal saya berpikir simpel saja kalau Simpeknas hmm, ini dilakukan, hmm, kita berpresensi dengan berbasis geolokasi, hmm, hmm, ya
minimal korupsi waktu yang sebenarnya ganjarannya itu adalah pemotongan TPP itu bisa bisa terlaksana begitu ya. Hmm. Tapi Iya. kan kenyataannya saya ngedeteksi berkali-kali Hmm. mesin absen itu di editing datanya kayak gitu kan. Entah Oh. gimana. Ah, pokoknya ngeri deh gitu ya. Iya, Jadi iya. eh, saya kalau berbicara untuk soal strategi, saya nggak muluk-muluk. Yang saya lakukan itu dari mencoba membangun kesadaran. Saya sosialisasikan anti gratifikasi, masalah kedisiplinan, termasuk juga bagaimana etos budaya kerja. Kita juga bangun semacam slogan budaya kerja begitu kan, dan yang lain-lain yang memang kita coba tanamkan itu secara setiap harinya. Mungkin kalau pernah datang ke bank yang terbaik yang katanya satpamnya paling bagus se-Indonesia itu, datang deh tuh pagi-pagi ke Hmm. mereka. Nah, Hmm. itu kalau kita ngelihat sebelum mereka buka gate gitu ya, Hmm. sebelum mereka buka pintu cabangnya, Hmm. itu mereka melakukan semacam induksi Iya, budaya gitu. iya, Nah, iya. induksi budaya itu yang coba saya terapkan. Jadi, cuman ya memang itu saya belum bisa bilang itu efektif begitu ya, karena Hmm. waktu yang hanya waktu yang bisa Iya, menjawab iya, hal iya. tersebut. Hmm. Tapi Hmm. ya ini tadi bagian S yang dari Iya. akronim BISA yang saya bilang tadi ya, Hmm. sadar. Sebenarnya Hmm. jadi sadar itu sulit loh, Mas Hmm. Sastio dan teman-teman. Jadi sadar itu sangat-sangat sulit gitu, karena Hmm. terlalu banyak anomali-anomali yang kita normalisasi sebenarnya. Hmm. Ya tadi anomali-anomali sudah saya sebutkan lah apa. Nah, sadar ini aja dulu deh kalau saya. Saya tuh suka ngomong, termasuk istri saya kan dokter tuh, Hmm. Hmm. menyadarkan istri saya itu waktu pada saat dia mulai bekerja selesai spesialis, Hmm. supaya tidak menerima dan menormalisasi pemberian gratifikasi dari para detailer, Hmm. dari PBF ya, perusahaan Hmm. besar farmasi. Itu saya butuh mengedukasi, dan bahkan saya ngomong, kalau sampai kamu terima, saya orang pertama yang ngelaporin kamu ke kejaksaan dan polisi. Saya Iya. sampai begitu. Loh Hmm. kenapa? Gitu kan. Hmm. Kan ini kan biasa. Enggak, itu jangan dinormalisasi gitu ya. Hmm. Hmm. Biaya pengobatan itu mahal. Karena apa? Iya. Karena kamu ada utang budi dari Iya. detailer. Hmm. Dan itu paling tidak menyadarkan itu tadi di lingkup terkecil, di Iya, keluarga keluarga. saya. Jadi itu udah saya bilang Hmm. berhasil begitu ya. Karena Hmm. dari omongan-omongan detailer di kabupaten kecil ini, ya Hmm. dia satu-satunya yang anomali akhirnya di dunia yang menormalisasi anomali ini tadi gitu ya. Jadi Oke. Iya, dibawain iya. brownies gitu ya Hmm. dari kota Hmm. gitu kan, ditolak, Hmm. nggak mau Hmm. apa segala Hmm. macam, apa yang Hmm. lain-lain ditawarin pelatihan apa segala macam. Saya sampai ngomong Hmm. pelatihan untuk ngejar SKP untuk Hmm. profesi, SKP profesi. Kalau itu tanggung jawab instansi. Kalau instansi tidak nyediain, ya sudah Hmm. kita berkorban, saya bilang. Hmm. Kita Hmm. berkorban, kita anu. Sekarang banyak kok webinar-webinar. Itu bukan alasan Hmm. untuk menormalisasi kejahatan seperti itu. Hmm. Ya, yang saya sampaikan di sosialisasi gratifikasi dan yang lain-lain itu ya saya sampaikan. Bahkan saya bercerita waktu masih istri saya PPDS, jadi ibarat kata ini dua rumah gitu ya. Saya Hmm. di sini, Iya. istri di Surabaya, beliau di UNER begitu ya. Hmm. Itu kan otomatis keuangan saya itu Hmm. nggak stabil, nggak Iya. stabil. Nah, ini saya sering nyampaikan gitu, bahwa dalam posisi saya lagi perlu mentransfer untuk istri saya akhirnya
menjadi sahabat pegadaian, menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah, tapi simpel saja saya pola pikirnya gitu ya. Hmm. Saya ini PNS ya. Hmm. Saya lebih beruntung dari kebanyakan masyarakat gitu ya. Masyarakat lain belum tentu punya sesuatu yang bisa digadaikan. Hmm. Kemudian saya tidak mau pernah dan jangan dikira saya tidak pernah dapat tawaran gitu ya. Hmm. Pertama sebagai pejabat yang jadi PPK SKPD yang mengelola Hmm. hampir 1 triliun, Hmm. wah itu sudah eh, sangat rentan sekali gitu. Tapi saya mulai Hmm. dari yang kecil dulu. Waktu jadi Hmm. PPK tahun 2000 berapa begitu 2018 atau 2019 itu Hmm. ditawarin. Hmm. Ya saya nggak mau terima karena saya Hmm. mikirnya gini, seandainya saya terima misalkan 10 juta itu ya, Hmm. misal 10 juta masa pensiun saya mikirnya kalkulasi simpel saja untuk membuat pilihan saya jadi rasional. Hmm. Dan ini yang biasanya sering saya sampaikan ke teman-teman CPNS, Hmm. P3K yang baru, sering saya nasihatin. Saya teri, saya masih pensiun 20 tahun lagi dengan usia saya. 20 tahun lagi, ini ada uang 10 juta. Hmm. 10 juta dibagi 20 tahun, Hmm. berarti saya nerima 500 ribu kan per tahunnya. lima Ya. ratus ribu bagi 12 berapa? Ya 40 ribu berapa gitu ya. Hmm. 40 ribu berapa bagi 30 Hmm. berapa tuh? Hmm. Seribuan. Ya. Masa Ya. sih harga diri saya habis cuma uang 1.000 per hari? Saya selalu bilang seperti itu aja untuk Iya, rasionalnya, iya, iya, untuk iya, iya, iya. menol apa. Akhirnya saya dari situ saya sadar gitu ya, yang S yang anu sadar dan mengambil aksi menolak. Hmm. Artinya ya saya nggak butuh begitu ya. Hmm. Saya nggak butuh, tapi tentunya saya menolaknya juga dengan cara halus gitu ya. Hmm. Tentunya saya juga tidak mau nyakitin hati orang. Hmm. Jadi saya sudah cukup Pak gitu. Bapak ini Hmm. pelaku usaha, perlu Hmm. investasi dengan Ya. investasi, perlu menjaga loyalitas bawahan. Kalau Hmm. tugas saya ini saya sudah dibayar pemerintah. Ya, saya Hmm. menolaknya sesimpel itu saja. Tapi di Hmm. dalam otak saya, waktu pada saat anu tadi, ini hanya 1.000 rupiah per hari. Iya, iya. Dan saya akan, kalau ketahuan, yang malu Hmm. satu keluarga besar itu ya, bukan hanya Hmm. keluarga kecil saja tapi satu keluarga besar. Hmm. Padahal posisinya wah itu istri lagi waktu pas kuliah itu lagi minta bulanan gitu ya. Hmm. Tuntukin TPP belum cair-cair Hmm. gitu kan. Hmm. Atau malah sudah habis waktu itu saya nggak ingat. Hmm. Tapi ya Hmm. sudahlah, saya memilih jalan yang itu Hmm. tadi ya, yang mungkin kalau bagi teman-teman kebanyakan itu aneh gitu ya. Jadinya aneh gitu. Bahkan pernah ada yang maksa banget. Hmm. Ya udah deh, Pak, saya capek Pak kalau dipaksa kayak gini. Hmm. Bapak tadi bilang ada barang atau Hmm. uang pilihannya. Saya pilih barang deh. Loh, Hmm. tapi Bapak mesti buat surat pernyataan harga asetnya berapa. Dan itu saya kira jadiin aset. Kan bukan Hmm. kan bukan Iya. bukan saya yang menerima tapi lembaga, ya kan? Iya, iya. Kelembagaan. Jadi ya udah Hmm. saya jadikan itu aset gitu, berasal dari Hmm. kontrak ini dapat bonus Hmm. ini gitu. Barangnya masih ada sampai sekarang dan itu berguna. Jadi saya Iya, iya, ya iya. Iya. simpelnya itu tadi. Kalau misalkan Hmm. 10 juta jadinya cuma 1.000 per hari. Kalau Hmm. 100 juta jadinya cuma 10.000 per hari. Ngapain? Hmm. Gitu aja Hmm. sih kalau yang saya sosialisasikan gitu ya. Tentunya Hmm. dari Hmm. secara administratif kita juga tetap berusaha memenuhi indikator gitu ya. Ada indikator sudah mau mengirimkan SDM kita untuk Hmm. e-katalog, ya itu kita lakukan lah. Yang normatif, yang sederhana seperti itu, kalau ada anggarannya dan memang sudah kami laksanakan di Hmm. awal tahun triwulan 1 sudah kita apa buat kirimkan gitu ya personil-personil supaya belanja pakai katalog. Nah, Hmm. tapi kalau dari sisi mental ya yang saya lakukan ya sosialisasi seperti ya s- seperti itu dan lebih ke arah untuk saya juga sampaikan gitu ya. Untuk kehidupan sehari-hari ya kita memang betul-betul nggak boleh hedon gitu ya. Iya. Saya termasuk Sederhana.
betul. Jadi mobil dinas saya yang plat merah Hmm. itu terparkir di kantor. Baik. Saya pakai mobil pribadi kalau Hmm. untuk pulang. Mobil Hmm. dinas hanya dipakai untuk di kedinasan Hmm. gitu ya. Hmm. Kalau saya nggak akan pakai barang itu ya. Jadi kalau tiap Sabtu Minggu betul-betul apa Sabtu Minggu jangan pasti tuh full saya kalau ketemu di Hmm. jalan ya pakai mobil pribadi Hmm. yang plat plat Hmm. putih gitu ya. Nah, Hmm. tapi kalau yang plat merah itu ya memang pas jam kerja itu Yeah. yang saya coba tunjukkan begitu Hmm. untuk ke orang. Saya nggak seperti Hmm. yang teman-teman yang lain mungkin Hmm. merasa kecuali memang kepepet banget deh gitu ya. Misalkan Hmm. saya ke daerah yang agak jauh, Hmm. terus kalau mau balik ke kantor udah capek banget gitu. Hmm. Nah itu. Tapi kalau di kesehariannya mayoritas mobil Hmm. dinas pun apa kayak bahkan untuk jemput anak pun saya prefer ya udah Hmm. ya karena berangkatnya pakai mobil pribadi Yeah. ya enggak pakai mobil dinas seperti itu. Yang simpel-simpel seperti itu tidak saya ucapkan, tapi saya tunjukin di perilaku sebenarnya. Itu yang bagian A, aksinya. Seperti itu mungkin. Luar Bisanya. biasa. Luar biasa Bapak Ibu, boleh beri applause virtual. Keren banget Pak Gamas. Saya masih pengen banyak dapat dan semua ya, mungkin bukan cuma saya, Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga pengen dapat wejangan, pengen dapat inspirasi dari Pak Gamas. Cuman sepertinya waktu yang harus memisahkan kita, Pak Gamas, dan saya yakin Pak Gamas juga perlu istirahat setelah menuntut ilmu tadi. Di sana mungkin sudah jam berapa, Pak? Masih jam setengah sembilan ya? Sama Oh kan, ya di maybe. Malang ya, sorry. Lagi di Malang ya, Iya. Pak. Heeh. Iya. Tapi saya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak Gamas di kesempatan lain dan sharing-sharing lagi. Mm-mm. Eh, saya nggak minta Pak Gamas closing statement, tapi saya mau bacakan. Saya mau Oke, siap. bacakan hasil stalking saya statusnya Pak Gamas. Ini keren banget. Ini bacaannya Pak Gamas nih. Nggak Mm. salah IAPI menunjuk beliau jadi apa, bidang publikasi dan literasi ya Pak. Karena saya yakin Iya. literasinya sangat kuat. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah merasa kasihan pada diri sendiri atau pada orang lain. Berpikir bahwa hidup ini seharusnya adil atau suatu hari nanti hidup ini pasti adil. Luar biasa. Boleh beliau close lagi. Keren banget. Ini dari siapa Pak? Ininya Pak, bacaannya Oh, Pak. Iya Pak, kurang terdengar suaranya. satu buku yang lagi saya baca begitu ya. Cuman saya biasa satu hari dua tiga buku, jadi saya lupa buku yang mana. Masuk. Sehari dua tiga buku guys. Coba kita Elektronik ya, dua buku. Karena buku elektronik kan kita nggak pegang ebook fisiknya ya. nih. Iya, Jadi iya, iya. nggak terlalu hafal judulnya gitu. Iya, iya. Patut ditiru, patut diadopsi pemikirannya dan patut dikagumi menurut saya. Dan tidak salah saya menyematkan beliau sebagai salah satu influencer pengadaan dalam hati saya. Terima kasih sekali lagi Pak Gamas. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah hadir di ngobrolin seri keempat malam hari ini. Sampai ketemu lagi di ngobrolin berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Terima malam. kasih Pak Gamas. Sukses Pak Gamas. Ya.